Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Sandiaga Salahuddin Uno resmi pamit dari Partai Gerindra. Keputusan ini disampaikan Sandiaga saat menghadiri acara open house yang digelar Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ya, ini momen Lebaran, hari kemenangan, dan tadi bermaaf-maafan sama Bang Dasko dan keluarga. Ketemu banyak banget rekan-rekan dari seluruh Indonesia ternyata pada ngumpul di sini. Tadi juga saya sempat ngobrol bertutup sama Bang Dasko. Saya sampaikan beberapa pemikiran, sekaligus juga ya kalau ada kesalahan selama ini mohon maaf, mudah-mudahan tentunya di momen Lebaran ini kita bisa terus mempererat silaturahim dan berjuang bersama. Itu intinya, dan kami juga sudah mohon pamit dan mudah-mudahan di momen yang spesial ini di hari kedua bulan suci Lebaran, bulan suci Ramadan sudah lewat, bisa menyambut tugas-tugas berikut. Sudah secara resmi ya Bang, sudah keluar dari Gerindra begitu, dan nanti Bang Dasko yang nyampaikan, tapi saya sudah mana tanggapannya Pak Sandi udah dipanggilkan dari Gerindra ini? Ya, barusan kami bicara panjang lebar tentang beberapa hal yang memang sudah dari jauh-jauh hari ada wacana-wacana di publik, dan tadi Pak Sandi juga sudah menyampaikan beberapa hal, terutama permintaan maaf kepada Ketua Umum, dan tadi juga sebelum pamit sudah menyampaikan satu buah surat, saya belum buka tapi isinya, dan di momen Hari Raya Idul Fitri ini kami sudah bermaaf-maafan, dan tentunya apa yang tadi sudah disampaikan, dinamika ke depannya kita akan sama-sama simak dan ikuti tentunya. Ya. Artinya surat sudah disampaikan ke Saya belum buka suratnya soalnya. mekanisme selanjutnya Ya, gimana? suratnya belum saya buka. Nanti kalau udah kita buka, kan itu kan mesti Ketua Umum yang buka. Nanti setelah sampaikan Ketua Umum, baru nanti kita akan, ya ada berita-berita, tentunya awak media akan lebih tahu. Ya. Dalam konteks permaafan itu Pak, jadi ada secara lisan tadi bahasan yang akan ditanyakan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kalau ada kehilapan, ketidaksengajaan selama ini, Pak Sandi meminta maaf dan juga meminta maaf kepada Ketua Umum. Kemarin juga sudah silaturahmi, dan ya seperti yang tadi disampaikan, selanjutnya Pak Sandi akan menempuh atau menjalani tugas-tugas baru di tempat yang lain. Demikian. Bang Dasko, sedikit ini Bang, ini kan Pak Sandi kemungkinan akan berpindah ke P3, sedangkan P3 sendiri sedang menjajaki koalisi besar, di situ ada Partai Gerindra. Apakah nanti misalnya katakanlah Pak Sandi kan disampaikan oleh Pak Mardiono akan kemungkinan diusung sebagai capres atau cawapres, memungkinkan nggak ke depan nanti Pak Prabowo dan Pak Sandi akan berduet kembali? Begini, sebelum panjang lebar saya nggak disampaikan tadi maksudnya itu mau kemana enggak gitu loh. Jadi mungkin nanti tanya Pak Sandi atau terserah Pak Sandi saja, kan begitu. Siap. Ya. Pak Sandi sendiri memang sudah firm akan ke P3 Pak? Karena melihat hari ini kok pakai bajunya warnanya hijau. Kira-kira surat Teman-teman bersabar. Nah, ini kan etika berpolitiknya berada pertama menghadap pimpinan, ada pimpinan saya di partai, dan saya juga sempat ketemu Bapak Ketua Umum. Ya pemirsa, Sandiaga Uno akhirnya menegaskan langkah perpindahannya dari Partai Gerindra ke P3. Berikut penegasan Sandiaga Uno secara eksklusif kepada MNC News. Juga ke Partai Persatuan Pembangunan. Dan kalau kita tarik mundur kemarin, Mas Menteri juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto pada saat itu. Apa yang disampaikan pada saat itu? Ya, beliau adalah tokoh yang saya sangat hormati, saya kagumi, dan saya teladani. Dan saya berpolitik ini juga beliau yang mengajak.
Jadi setiap ada pertimbangan untuk langkah-langkah ke depan setelah mendengarkan masukan dari para ulama, tokoh masyarakat, juga berkoordinasi, sempat saya mendapatkan wejangan dari pimpinan di pemerintahan, itu saya konsultasikan dengan Bapak Prabowo dan beliau tentunya memberikan tanggapan untuk kebaikan bersama. Juga ke Partai Persatuan Pembangunan. Dan kalau kita tarik mundur kemarin, Mas Menteri juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto pada saat itu. Apa yang disampaikan pada saat itu? Ya, beliau adalah tokoh yang saya sangat hormati, saya kagumi, dan saya teladani. Dan saya berpolitik ini juga beliau yang mengajak. Jadi setiap ada pertimbangan untuk langkah-langkah ke depan setelah mendengarkan masukan dari para ulama, tokoh masyarakat, juga berkoordinasi, sempat saya mendapatkan wejangan dari pimpinan di pemerintahan, itu saya konsultasikan dengan Bapak Prabowo dan beliau tentunya memberikan tanggapan untuk kebaikan bersama. Ya, keputusan Sandiaga Uno hengkang dari Partai Gerindra tentunya mengundang pertanyaan dari sejumlah pihak. Lantas apa faktor yang melatar belakangi keputusan Sandiaga Uno? Kami akan membahasnya bersama Kawendra, juru bicara Sandiaga Uno di Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Kawendra, apa kabar? Halo, Bang Kawendra. Halo, selamat malam Bang Kawendra. Halo, selamat malam Bang Kawendra. Ya pemirsa, tampaknya kami masih mencoba untuk menghubungi Kawendra, juru bicara Sandiaga Uno di Partai Gerindra. Ya, halo, selamat malam Bang Kawendra. Halo, Bang Kawendra, apa kabar? Halo, Bang Kawendra, kami sudah bisa mendengar suara Anda tadi. Bang Kawendra, boleh tolong dibuka sambungan audio atau suara agar kami bisa mendengar dengan jelas suara Anda, Bang Kawendra? Halo, Bang Kawendra. Ya pemirsa, kami masih menantikan sambungan bersama dengan Kawendra, juru bicara Sandiaga Uno di Partai Gerindra untuk membahas keputusan Sandiaga Uno yang hengkang dari Partai Gerindra dan berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan, di mana sebelumnya Sandiaga Uno juga sudah berpamitan secara langsung kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Nanti kami akan menggali bersama dengan Kawendra, juru bicara Sandiaga Uno di Partai Gerindra, terkait alasan Sandiaga Uno memilih hengkang dari Partai Gerindra dan berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan. Halo, selamat malam Bang Kawendra. Halo, malam Mbak. Ya, dengan Syafa di studio. Bang Kawendra, apa kabar? Siap. Alhamdulillah sehat Mbak Syafa. Baik. Terima kasih. Bang Kawendra, ini publik tentu masih bertanya-tanya apa sebetulnya alasan Sandiaga Uno hengkang dari Partai Gerindra? Tentu begini Mbak. Yang jelas hari ini itu kan kebetulan ada silaturahmi halal bihalal ya, Idul Fitri di rumah
ketua harian di kediaman ketua harian Gerindra, Bang Dasko. Tadi yang jelas beliau menyerahkan surat yang sifatnya tertutup untuk disampaikan ke Pak Prabowo melalui ketua harian Partai Gerindra, Bang Dasko. Tadi pastinya kan setelah berkunjung berpamitan dong. Ya. Gitu, nah, tapi sebelum berpamitan tadi kita melakukan beberapa statement kepada media bahwa intinya silaturahmi ini harus tetap berlanjut. Dan yang jelas poinnya adalah Bang Sandi punya pertimbangan sendiri, mungkin hasil beliau memikirkan banyak hal. Yang jelas tadi kita saksikan bersama statement Bang Sandi adalah ini mungkin yang jelas beliau ini selalu bercerita kepada saya apapun langkah yang dia lakukan tentu hasil pertimbangan yang luar biasa dan beliau telah mengkonsultasikannya dengan berbagai pihak seperti itu. Ya, lalu apa respon dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto? Respon untuk suratnya sendiri ini yang jelas belum, karena masih di ketua harian kami, Bang Dasko, nanti akan diserahkan oleh Bang Dasko kepada Ketua Umum Partai Gerindra. Soal isi suratnya mungkin hanya Bang Sandi yang tahu gitu kan, seperti apa. Gitu. Baik. Lalu lantas apa pertimbangan dari Sandiaga Uno memilih berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan? Apakah Nanti mungkin pernah ada yang dijelaskan, disampaikan kepada Bang Kawendra? nanti mungkin akan dijelaskan berlabuh kemana-kemananya, karena tadi tidak ada keterangan berlabuh kemana-kemananya yang jelas ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail kemana-kemananya, tapi yang jelas tadi Bang Sandi sifatnya memohon maaf bila selama 8 tahun ini sudah bisa diberikan kesempatan bergabung, dan bila ada salah selama 8 tahun ini beliau mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kalau beberapa hari lalu itu ketika malam takbiran kan kebetulan saya menemani dia untuk takbiran di Istiqlal, dia cerita sih bagaimana 8 tahun ini dia mendapatkan pelajaran berharga dari Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo itu di hati Bang Sandi tetap selalu sebagai mentor berpolitik dan mentor bernegaranya Bang Sandi adalah Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga selama ini bersama para pimpinan di Partai Gerindra memberikan ruang yang lebar untuk Bang Sandi, seperti itu. Ya, lalu sebetulnya bagaimana komunikasi Sandiaga Uno dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait perpindahannya dari Partai Gerindra? Sebetulnya sudah sejak kapan rencana perpindahan ini mengemuka, Bang Kawendra? Yang jelas kalau misalnya dari informasi yang kita ketahui bahwa Bang Sandi sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pak Prabowo, dan kemarin pun terakhir bertemu setelah sholat Idul Fitri. Bang Sandi bersilaturahmi ke kediaman Pak Prabowo dan mungkin membicarakan banyak hal, tentunya tidak spesifik hanya satu hal. Yang jelas poinnya adalah di momen Idul Fitri mungkin bersilaturahmi, tapi yang jelas adalah bahwa Bang Sandi adalah orang yang memiliki etika dan pastinya apapun yang dia lakukan pasti penuh tanggung jawab dan penuh etika, seperti itu. Ya, Bang Kawendra, apakah perpindahan Sandiaga Uno ini ada kaitannya dengan pencapresan di Pilpres 2024 mendatang? Adakah mungkin rencana atau keinginan dari Sandiaga Uno yang tidak terakomodasi di Partai Gerindra? Saya rasa kalau Partai Gerindra selama ini selalu memberikan ruang yang lebar pada Bang Sandi, dan seperti diakui oleh Bang Sandi sendiri ketika beberapa hari lalu bertemu saya, dan kayaknya mungkin untuk langkah-langkah dia ke depan adalah untuk melakukan banyak tugas hal lain yang tentunya setelah dipertimbangkan oleh Bang Sandi. Jadi tidak berkaitan hanya dengan satu hal tentunya ya, gitu. Baik, atau adakah justru nantinya ada rencana Sandiaga Uno mungkin bisa kembali berkoalisi atau bersama dengan Pak Prabowo lagi di Pilpres 2024 meskipun sudah berbeda baju partai? Masih lama nih Mbak, masih Oktober nih. Pendaftaran aja kan masih Oktober ya. Gitu. Jadi nanti ya kita tidak boleh terlalu berandai-andai. Berandai-andai boleh, tapi terlalu berandai-andai nggak boleh lah gitu. Jadi kita lihat aja, politik ini selalu cair, selalu dinamis. Kita lihat seperti apa ke depannya. Yang jelas, yang terpenting adalah bagaimana dimanapun Bang Sandi, ya kan, kontribusinya tetap utama untuk bangsa dan negara ini. Ya, kalau respon dari seluruh pengurus dan juga seluruh anggota Partai Gerindra seperti apa nih Bang Kawendra terkait perpindahan Sandiaga Uno?
Tentu beragam ya, tentu beragam, tapi kan semua berpulang kepada teman-teman masing-masing seperti apa menyikapinya dengan situasi yang terjadi saat ini. Politik itu kan selalu tidak bisa ditebak ya. Kadang-kadang kita bisa melihat bahwa oke, ini saat ini seperti ini, besok bisa seperti apa. Kita lihatin saja dan kita nikmati seperti apa prosesnya. Ya, ada rasa kecewa, Bang Kawendra? Tentu kalau misalnya bagi sebagian mungkin ada yang kecewa, tapi bagi sebagian juga ada yang memahami. Karena kan Bang Sandi pun saya yakin-yakinnya pertimbangan beliau bukan sehari dua hari kayaknya. Langkah yang dilakukan apapun itu, mau kemanapun dia, mau seperti apapun dia, tidak hanya 1-2 hari ini dia pertimbangkan secara baik dan matang. Baik, karena Sandiaga Uno ini cukup memiliki pengalaman yang banyak, kemudian juga elektabilitasnya juga cukup tinggi begitu ya, Bang Kawendra. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bang Kawendra, juru bicara Sandiaga Uno di Partai Gerindra telah bergabung bersama kami di Breaking News. Ya pemirsa, demikian Breaking News. Saya Syafa Ati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.